Sahabat Kompas, ketemu lagi di tamu kita. Kali ini kita akan ngomongin soal film. Nah, film apa? Kalian pasti ingat kan film Jumbo. Film ini yang bikin sama, tapi yang hadir beda. Film ini diadaptasi dari novel Mbak Reda yang sudah ada di sini, kemudian diproduseri oleh Mbak Anggia Karisma. Nah, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Semoga kita baik-baik terus sampai selamanya. Selamanya, amin. Oke. Amin. Mbak, kita mulai dari Mbak Anggia dulu ya. Saya panggil Mbak Anggia ya. Boleh. Ini kenapa kemudian tertarik dengan novel ini untuk diadaptasi ke film? Soalnya ini sesuatu yang menarik ya buat aku pribadi gitu. Buku Bu Reda itu menemaniku cukup lama. Jadi ketertarikan aku sama teman-teman di Visinema Studios, mungkin aku jelasin dulu. Visinema Studios itu adalah divisi di Visinema Group yang kita provided content for kids and families. Oke. Jadi kita fokus di situ. Outputnya tuh seperti yang teman-teman udah nonton previously, kayak kita punya Jumbo, kita punya Keluarga Cemara gitu. Dan di sini kita tertarik sekali mengalih wahanakan buku ceritanya Ibu Reda yang judulnya Nawila. Karena menurut kita, terutama kacamata anak-anak itu kan kacamata yang susah sekali dimaknai dan dimengerti oleh orang dewasa. Tapi kenapa sih kita nggak nyoba sekali-kali belajar jadi anak-anak juga gitu. Jadi kita punya komitmen untuk membuat cerita yang untuk semuanya, untuk kita, untuk anak-anak kita, tapi juga untuk anak-anak di dalam diri kita. Nah, hadirlah Nawila. Bagaimana dia memaknai kehidupannya di Krembangan bersama sahabatnya dengan cara-cara yang menarik, bisa dengan impulsivitasnya mereka gitu ya. Dan menurutku apa yang terjadi di Gang Krembangan itu sebuah potret kejujuran hidup di era itu yang sebenarnya juga everlasting ke arah sekarang. Bagaimana mereka bisa memaknai ketidakadilan hidup gitu ya, ketidaknyamanan hidup tuh dengan sesuatu yang penuh sukacita gitu. Nah, itu yang menarik. Ceritanya adalah cerita sederhana, ceritanya juga bukan cerita novel panjang, fragmen dari 2-3 halaman, bahkan 1 halaman. Yang menarik buat aku tuh kalau baca buku Nawila tuh bukan dari awal, tapi dari sedapatnya, kayak pas dibuka, aku dapatnya itu gitu. Itu tuh kayak lempar dadu gitu ya? Iya gitu, kayak book of questions gitu. Jadi kayak itu juga jadi penyemangat yang sederhana, bahwa kejujuran itu, kesederhanaan itu yang kemudian akhirnya membuat kita tertarik. Nawila tuh harus difilmkan karena jadi sesuatu yang baik untuk anak dan keluarga Indonesia, karena main goalnya juga kita pengen anak-anak Indonesia tuh juga punya kebiasaan membaca gitu. Dan itu yang dihadirkan oleh Nawila. Apalagi Nawila juga dijadiin buku bacaan di beberapa sekolah. Kan menarik ya gitu. Kalau di era aku mungkin kita belum ada gitu yang seperti ini, jadi kita yang nyari. Tapi kalau ini dia hadir dengan kacamata yang sangat sederhana, dengan keluguan, dengan keintiman berkeluarga ya gitu. Dan menurutku ini jadi sesuatu yang penting untuk difilmin sih, Mas. Segitu jatuh cintanya kita sama Nawila dan teman-temannya. Mbak Reda, ini tawaran datang. Apakah kemudian langsung diiyakan? Mengingat begini, banyak orang kecewa ketika novel itu difilmkan, baik itu penulisnya maupun pembacanya. Nah, bagian mana yang Mbak berhasil diyakinkan oleh produser maupun sutradara, dan kemudian apa syarat-syaratnya ini mau difilmkan? Saya tidak punya syarat sama sekali. Beruntung sekali Bang Gia ya. Saya tidak punya syarat, jadi waktu ditanyakan, saya pada saat itu juga saya bilang iya. Langsung. Kenapa? Ya? Kenapa? Saya kenal Anggia setahun sebelumnya waktu Anggia melamar buku saya yang lain. Waktu itu saya merasa seperti bertemu teman lama gitu, Bang Faik. Jadi kayak apa ya? Begini. Pasti juga pernah mengalami satu masa ketika kita bertemu dengan seseorang dan saat itu juga kita merasa kayak seperti teman lama, dan ada kenyamanan, rasa dekat itu muncul dengan tiba-tiba gitu, dan padahal baru saat itu bertemu. Nah, saya ketika bertemu Anggia pertama kali 2024 itu rasanya seperti itu. Jadi waktu Anggia dan waktu minta untuk Haina, saya langsung setuju saja juga, meskipun waktu itu saya khawatir juga bagaimana dia akan menjadikan buku itu film ya, karena itu isinya surat-surat. Betul. Nah, waktu tahun 2025 bulan Mei
ya bulan Mei Anggia mengajak bertemu kembali. Saya pikir membahas buku itu, tapi waktu dia bilang kami minta izin mau melamar Nawila. Saat itu juga saya bilang iya, boleh. Saya bilang itu silahkan. Semuanya kaget, bahkan waktu saya pulang gitu, terus Angga masih bilang gimana, boleh nggak Kak? Terus saya, itu jadi kayak dengar gitu ya. Kayak saya, terus dia matanya melotot gitu, saya secepat itu. Jadi tidak ada pertimbangan. Saya tidak punya pertimbangan lain untuk gimana kalau, bagaimana seandainya, itu nggak ada sama sekali gitu. Dan kalau ditanya kalau orang bilang apakah Jumbo mempengaruhi, sedikit banyak ya gitu. Karena saya merasa di situ suara Jumbo didengar. Jadi suara anak-anak itu didengar, ketakutannya, bagaimana memahami ketakutan anak tidak dari kacamata orang dewasa gitu. Jadi saya merasa bahwa mereka mengerti tentang anak. Jadi waktu ditanya, iya, saya setuju. Bahwa kemudian di proses itu kami berdiskusi, saya rasa itu sangat wajar sangat wajar. Itu harus dan salah satu, setelah bilang ya dan kami duduk, lalu Rian mempresentasikan skenario sinopsisnya, itu saya pada waktu itulah kami mulai berdiskusi. Jadi saya juga bilang bahwa kalau bisa dibilang syarat mungkin, tapi saya rasa saya lebih suka menyebutnya sebagai sebuah diskusi, bahwa saya ingin yang tadi sudah disebut adalah anak-anak yang membacanya, terutama anak-anak. Saya sangat khawatir kalau sampai anak-anak yang pernah membacanya, yang masih membacanya, itu datang dengan pertanyaan kenapa bukunya nggak kayak, kenapa filmnya tidak seperti bukunya. Saya bilang saya tidak punya jawaban kalau mereka bertanya itu, dan kalau sampai pertanyaan itu datang dan saya tidak bisa menjawab, saya akan sangat sedih dan malu rasanya pada anak-anak itu. Jadi saya minta pada Rian, bagaimana kalau kita cukup bersetialah pada ceritanya gitu, dan mereka setuju dan langsung belajar ya. Nah, soal anak itu kemudian kan ini masuk kepada fase yang beyond bagi saya. Bagi saya sebagai orang luar begitu, karena jarang sekali misalnya proses pembuatan film itu begitu ramah anak. Bebas asap rokok, anak boleh tidur siang. Bagaimana proses itu bisa terjadi antara sutradara, produser, dan juga penulis skenario gitu, sehingga ada kesepakatan anak-anak harus tetap diperlakukan seperti anak-anak, tidak dipaksa menjadi orang dewasa. Kalau saya sejak awal dari pertemuan kami pertama, saya menjelaskan standpoint saya bahwa saya ingin kita respect pada anak. Respect bukan karena dia anak kecil, tapi kita menganggap dia sebagai manusia secara utuh, sehingga dia punya rasa, dia punya keinginan, dia punya kekhawatiran, kesedihan, semua rasa itu dia punya. Ini hanya masalah ukurannya saja yang kecil, tapi semuanya itu dia punya. Jadi saya minta pada Anggia waktu itu, bukan minta sih, tapi waktu Anggia bertanya bagaimana pandangan saya tentang anak, saya bilang saya ingin kita respect pada anak-anak, dan saya percaya Anggia sangat setuju dengan itu, dan kemudian terjemahannya adalah bagaimana proses pembuatan filmnya mungkin itu. Mbak Anggia bisa jelaskan lebih detail. Apakah itu misalnya budgetnya jadi melar gitu dengan misalnya ramah anak itu, atau malah menyusut? Tapi sebenarnya buat aku itu adalah suatu basic foundation dalam proses produksi, bukan ketika kita sedang berproduksi bersama anak ya, tapi apapun bentuk produksinya, saya mengharapkan produksi itu sehat dan aman, karena kita juga manusia, kita meninggalkan anak dan keluarga bekerja di dalam proses syuting, so it's become a whole team. Makanya kenapa aku sama Rian sama Novi percaya bahwa ketika sebuah film itu dibentuk, dikaryakan, betul itu karya sutradaranya, tapi itu adalah karya banyak orang, dan banyak orang itu adalah manusia, dan bagaimana kita bisa bekerja dan memanusiakan diri kita dan teman-teman di sekitar kita gitu. Dan tidak ada urusannya dengan budget, karena itu segala sesuatu yang udah kita hitung dari awal. Tempat syuting harus nyaman, terutama kita harus lebih sadar, lebih conscious, lebih aware kalau kita emang mengajak
pemain anak. Pemain anak itu buat kita adalah pemain profesional. Ya benar kata Ibu Reda, bentuknya kecil tapi dia manusia. Anak juga manusia. Kita juga punya anak-anak di dalam diri kita. Nah, kita akan membuat proses itu senyaman mungkin. Dan kita tahu anak di umur Luisa yang memerankan Ben bersama teman-teman itu kan anak-anak yang masih membutuhkan jam tidur siang ya. Apalagi mereka ada di golden era kan. Apalagi mereka juga harus kehilangan momen di sekolah gitu. Jadi aku juga berusaha sama partnerku, produserku juga Novi, dan tim produksi ada Tersi Eva Ranti gitu ya, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi kita. Selain produser tuh menciptakan ruang yang setidaknya bikin mereka rasanya kayak di rumah. Jadi kita menyediakan tempat tidur, kita menyediakan juga tempat bermain anak, ada pojokan baca buku, terus kayak ada tenda-tendaan ya Bu ya gitu. Seperti main rumah-rumah gitu. Ada masak-masakan. Ada TV-nya. Oh, ada TV, masak-masakan. Lalu ada apa? Bola-bola itu? Iya, ada main bola gitu. Jadi emang kita coba sesuaikan dengan lokasi-lokasi kita syuting. Jadi kalau bisa ada satu tempat yang khusus buat mereka tuh bisa tidur tenang, bisa istirahat tenang. Karena kan ada momen menunggu ya, dan momen menunggu itu kita upayakan untuk tidak membosankan, dan mereka juga punya talent koordinatornya juga masing-masing gitu. Dan selalu kita juga berusaha bertanya gitu, termasuk juga asupan makan ya, gitu. Kita juga harus tahu apa yang dikasih sama tim kita gitu, dan kita juga harus tahu alergi mereka apa, yang ini boleh makan apa, jajanannya juga kita coba suara terganggu, custom banget ya mereka very minta apa customized. Tapi itu terjadi di produksi kita, dan tim kita juga very customized gitu. Maksudnya ada makanan yang kita persiapkan untuk orang-orang yang emang pengennya tuh rebusan aja atau emang nasi merah gitu. Jadi itu sebenarnya udah jadi basic foundationnya Visinema untuk bekerja ya ketika berproduksi gitu. Tapi karena anak-anak ada ruang aman juga buat kita. Kan sebenarnya kenapa sih ada tidur siang? Nah itu kan waktunya juga teman-teman muslim sholat zuhur. Jadi buat yang nggak sholat zuhur ya mangga atau tidur gitu, tidur siang sebentar gitu. Jadi power nap lah gitu, dan power nap 10-15 menit saya rasa nggak akan ngeganggu proses syuting kok gitu, nggak akan ngeganggu proses persiapan. Kita juga tidak kehilangan waktu ya gitu, justru malah bikin teman-teman tuh lebih happy lagi gitu. Ditambah itu dengan pemain anak, suasana syutingnya lucu. Kita tuh bersepakat ada namanya Rabuki, Rabu teka-teki. Jadi setiap Rabu tuh timnya tuh selalu ditanya sama pertanyaan dari anak-anak itu. Mereka tuh pakai HT gitu, ngelempar pertanyaan, terus kita juga ngelempar pertanyaan, nanti ada hadiahnya yang bisa jawab. Hadiahnya apa tuh? Kemarin hadiahnya uang tunai. Wah, seberapa gede? Mungkin gak gede-gede banget, tapi maksudnya itu adalah salah satu cara kita untuk bikin teman-teman tuh ngerasa terlibat, nyaman, dan happy-nya. Tim produksinya itu having a belonging. Jadi all the head team sampai all the crew juga ngerasa film Nawila tuh film kita semua. Film Nawila tuh bukan cuma punya Bu Reda, bukan cuma punya Anggia, Rian, atau Novi. Film Nawila tuh adalah film kita semua. Jadi expectation yang diharapkan dari resultnya juga akhirnya kan kerasa ya. Nah kita mencoba membangun cara atau sistem atau culture yang membuat teman-teman di perfilman juga dihargai sebagai para pekerja film, termasuk anak-anak ini. Itu berapa banyak anak yang terlibat? Biasanya kan tidak hanya pemain ya. Boleh nggak bawa temennya gitu? Beberapa pemain pendukung juga. Lumayan banyak sih Mas gitu. Sampai 50 gitu? Lebih. Oh, gitu. Ramai sekali. Udah melebihi pas makan siang tuh ngariung ya. Itu seperti satu hall itu terpenuh, terisi semua. Oh, saya ini riuh redah anak-anak gitu ya. Iya, dan dewasa mereka makan bersama gitu. Dan kita kan memang pakai latar era 60-an kan. Jadi ketika itu adegannya di pasar ya tentu saja aku perlu pemeran pendukung dan teman-teman lain yang juga ikut jadi suasana gitu ya, penambah suasana di pasar. Masuk ke situ tuh. Pilihannya kenapa 60-an ya? Oke. Ini menarik, aku waktu itu diskusi sama Ibu Reda. Karena bukunya itu di tahun 60-an. Ya. Nah, jadi dipertahankan. Jadi memang aku Rian Novi tuh ingin bersetia sekali terhadap cerita, terutama latar gitu. Jadi tahun 60-an itu di dalam film ini adalah tahun 60-an dari kacamata Nawila. Kalau istilahnya Bu Reda itu bukan tahun 60-an, akhir 60-an ya, yang historical gitu loh. Jadi memang kalau kita nonton filmnya, kita emang living in that era gitu. Jadi memang ini berangkat dari kacamata Nawila, makanya kenapa kita bilang selamat datang di dunianya Nawila gitu. Jadi bukan secara timeline atau secara history
tidak dari kacamata historian. Jadi bukan karena oh zaman itu gedung ini masih begini bentuknya gitu, tapi lebih merasa dunia pada saat itu dari mata anak ini gitu. Oke, masuk ke dalam isi buku sebenarnya. Apa yang Mbak minta kepada produser maupun kepada sutradara terutama, bahwa ada bagian-bagian yang harus dipertahankan dan tidak boleh diubah? Kalau saya lebih menginginkan tokoh-tokohnya, lalu kemudian bagaimana lebih pada sepakat bahwa dunia ini dilihat dari kacamata anak. Nah, begitu dari kacamata anak, maka cara menyelesaikan masalah, cara menghadapi, dia menemukan solusi, itu harus dari kacamata anak itu. Jadi saya tidak ingin terlihat bahwa anak ini jadi tua itu, jadi sok pintar gitu. Saya sok pintar. Saya rasa seperti orang dewasa menitipkan pesannya, tapi pada sosok anak itu saya rasa itu sih yang paling saya minta dari Rian, sehingga begitu Rian setuju dengan pandangan itu, maka konsekuensinya adalah membuat dialognya menjadi sederhana karena yang bicara adalah anak-anak, sehingga kalimatnya kita tidak akan memakai kata-kata yang padat, yang tua, yang penuh dengan awalan, akhiran, gitu. Jadi yang kalau bisa terpikir bagaimana ya begitulah gitu anak-anak gitu. Sesuai dunia anak-anak. Sesuai. Nah, kalau dilihat itu di dalam bukunya itu konfliknya sebenarnya kan tidak yang tajam gitu ya, yang tidak sangat dramatik begitu yang sangat anak-anak. Contoh misalnya bagaimana mempermasalahkan kenapa kulit di siku dicubit nggak sakit. Nah, pertanyaan saya lebih kepada begini, bagaimana cara Mbak meneliti hal-hal kecil itu sehingga menarik untuk di buku maupun difilmkan? Buku ini ditulis ketika anak saya masih sangat kecil, umur 4-5 tahun gitu. Nah, buat saya punya anak satu ini, ya anak saya juga cuma satu sih, kayaknya menarik dan ajaib sekali gitu. Jadi saya memperhatikan betul bagaimana cara dia berbicara, berkomunikasi, dia berteman gitu. Lalu apa yang muncul di kepalanya, pertanyaan-pertanyaannya menurut saya itu menarik sekali ya gitu. Meskipun ayah saya juga bilang bahwa kamu waktu kecil juga seperti itu, tapi kan saya sudah lupa ya. Jadi tapi apa yang dia lemparkan, yang dia tanya, atau ketika dia menanyakan sesuatu, mari kita lihat di ensiklopedia atau di buku pintar. Nah, itu temuan-temuan itu buat saya menarik gitu, dan itu yang kemudian saya simpan dan saya masukkan sedikit-sedikit di Nawila. Seperti yang sikut dicubit tidak sakit itu tuh temuannya dia gitu. Jadi temuan anak saya tuh. Terus dia bilang, coba tuh kan tidak sakit gitu. So, kenapa bisa begitu? Iya, kenapa ya gitu. Jadi lalu kami cari tahu gitu. Ternyata memang di sini tidak ada papanya, cuman kulit tok gitu. Ada bagian lain yang dicubit nggak sakit sih, gigi. Oh iya. Tapi kalau sakit gigi, itu nggak usah dicubit udah sakit. Iya, begitu. Saya banyak mengamati anak-anak. Jadi lalu kemudian mencoba dengan bantuan foto, dengan bantuan buku-buku lama yang saya punya untuk melacak kembali masa kecil gitu. Jadi sebetulnya saya mencuri masalah-masalah yang dihadapi oleh anak saya, dan kemudian saya kembalikan zaman saya segitu, apa yang terjadi ya gitu, atau masalah itu seperti apa. Jadi masalahnya dia zaman tahun 2000-an itu saya pindahkan ke settingnya tahun 60-an karena setting yang saya kenal zaman itu. Nah, dari situ saya membuat cerita. Jadi kalau ditanya apakah itu cerita saya semua konfliknya punya anak saya sih. Tapi, settingnya ya, tapi temannya punya saya. Farida milik saya gitu. Jadi Dul misalnya ya itu milik saya. Jadi cerita tentang Dul yang mengalami kecelakaan memang terjadi gitu. Tapi ketika anak saya punya binatang peliharaan, nah itulah si ayam kuning kecil sekali. Jadi banyak hal yang saling combine ya. Jadi memang fiksi sering gitu ya, fakta dicampur dengan khayalan atau itu kreativitas kalau bahasa kerennya. Nah, ketika nonton filmnya kan udah jadi ya, udah. Itu gimana Mbak ngerasanya? Apakah saya belum lihat sebetulnya. Oh, belum lihat. Besok.
Iya. Oh, baru besok. Baru besok, Oke, ya. Jadi kita still by scene aja. Iya, by scene. Kita Jadi kalau still habis by habis scene. waktu syuting, waktu saya datang ke tempat syuting, Rian berbaik hati memperlihatkan tadi pagi kami syuting ini adegan ini yang saya ambil ini lalu datang hari berikutnya saya dapat lagi, lalu itu membantu mendapat gambaran seperti Oke, apa itu. jadi ini masih kayak apa, teka-teki gitu ya. Tapi kalau Dot-dot secara gitu. ya mungkin kalau melihat karena kan saya ingat cerita yang dibuat seperti apa, saya juga ikut serta dalam proses penulisan. Ya, skenario. Ikut serta di situ, jadi sudah tahulah kira-kira ceritanya apa. Tapi yang buat saya paling menyenangkan dan di luar bayangan saya adalah bagaimana film itu, bagaimana Nabila menjadi film dalam bentuk tata warna, dalam settingnya, itu luar biasa sih, luar biasa banget. Dan sejauh ini lihat scene-nya itu oke ya? Oke Pak, bahagia. Di atas ekspektasi atau? Oh iya, Oh, oke. iya sangat. Saya saya malah merasa waktu saya datang ke settingnya dan melihat setting itu berada di film, saya sampai bilang, saya kalau bisa ya saya tinggal di rumah itu loh. Rumahnya bagus banget, rumahnya bukan bagus yang dalam arti mewah, tapi rumahnya tuh homey banget, sangat indah. Lalu barang-barang yang ibu saya punya ada di situ. Padahal saya direalisasikan dalam saya tidak bilang gitu. Saya tidak cerita apa-apa pada Anggia bahwa ibu saya punya termos seperti ini, punya hiasan dinding seperti ini. Tidak. Mereka datang melihat foto-foto yang saya punya di rumah. Tetapi bagaimana Anggia dan Ibu Rini ya yang membuat set itu menerjemahkannya, buat saya itu, saya bilang kok bisa kepikiran seperti itu ya. Saya terharu banget waktu melihat tiang jemurannya, karena saya tidak menyangka bahwa tiang jemuran itu akan ada di situ. Jadi tiang jemuran pakai apa? Bambu, besi? Pakai kayu. Jadi waktu itu, dan saya ingat di rumah saya waktu itu tiang jemurannya persis kayak gitu. Jadi kasut dia dibuat gitu kan? Oh iya. Betul. Lalu talinya tuh dari tambang. Jadi waktu lihat itu, aduh ini tiang jemuran saya kenapa ada di sini? Nah ini ke Mbak Anggia mungkin tahu ya. Itu bagaimana risetnya sehingga visualisasinya itu persis seperti memorinya gitu, Mbak Reda. Iya, padahal kita nggak ngobrol. Ya, itu dia. Udah nyekrus ya. Jadi kalau dari kita production intinya adalah the basic plan is actually quality itself. Oke. Jadi that's the core basic dari kita. Jadi waktu kita bikin kumpul sama production team, apa yang ada di kepala Rian, kepala produser itu digerus dulu bersama head timnya kita, termasuk dari DOP, kita punya director of photography, Pak Sugandi, dia salah satu yang terbaik, senior dan terbaik di Indonesia. Ada kita bilangnya Tante Rini, dia adalah head of production design. Kenapa kita senang banget bisa bekerja sama Tante Rini itu previously kita juga bekerja sama dia untuk menciptakan dunia Domikado puppet show yang kita bikin. Terus kita juga ada dari tim artistik juga untuk wardrobe, itu ada namanya Mbak Acit. Terus udah gitu apa yang kita kan maksudnya aku nggak tahu ya apakah kita semua yang ada di situ tuh old soul. Saya rasa begitu sih kayaknya gitu. Jadi umur pengaruh ya. Jadi rasanya tuh jiwanya tua banget. Jadi kayaknya tuh apa yang ada di situ tuh sesuatu yang rasa-rasanya kayak kita pernah menyelami dunia itu. Itu adalah stack of our memories, core memories. Jadi itu juga mungkin yang gambar di memori aku, Rian dengan rumah nenek kita, Novia gitu. Terus udah gitu juga di keluarganya Tante Rini. Tapi desain-desain yang terjadi di situ tuh adalah desain yang memang kita riset sebelumnya. Bukan cuma dari foto-fotonya Ibu Reda. Jadi fotonya Ibu Reda itu justru men-trigger tim yang lain juga untuk buka album foto lama. Kayak contoh adegan menikah di era itu kayak apa ya gitu. Terus kayak bentuk daripada rumah, bahkan detail yang kita bikin tuh sampai ke tiles di era itu tuh seperti apa. Jadi all the production atau set itu tuh benar-benar kita build up mas gitu. Jadi kita benar-benar ngelihat apa sih yang sebenarnya era itu pasar Kerembangan di era itu kayak apa. So kita bikin pasar di era itu juga. Sampai bau-baunya aja sama. Saya sampai begitu. Gila nih pasar baunya.
Ada terasi-terasinya gitu. Iya, terasi ikan asin, Ikan sayur, asin, bobo sayur, segar. itu sampai ini ada benar-benar pasar. Jadi kita build mas semuanya gitu, dan itu yang menarik ya dalam sebuah film karena kan semuanya harus holistically ya happens, dan hal itu yang membuat kita juga makin punya resonansi dan relatable sama cerita Nawila itu sendiri. Jadi benar-benar semua itu ngerasa Nawila tuh cerita kita juga gitu, bukan cuma cerita di dunia Nawila, tapi ya kita adalah di dalam diri kita ya Nawila, Farida, Bud, dan Dul juga teman-teman lainnya. Jadi begitu bikin itu semuanya happy, dan semuanya itu rata-rata DIY, termasuk kayak baju gitu ya, kan very specific. Kayak tadi aku bilang eranya 60-an, dan kita juga nggak mau salah juga sama era 60-an, apalagi di era sekarang jauh banget gapnya. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana dialek dan dialog itu juga dikeluarkan oleh para karakter. Nah, kita diskusinya banyak banget Iya, sama di situ, Ibu Reda, khususnya di bagian itu. terutama idiom, Iya, kata. idiom. Kayak tadi aku bilang sama Bu Reda, di era itu nggak ada yang orang bilang dong, sini dong gitu kan, belum, enggak. belum ya. Nggak ada. Itu baru Bahkan 70-an. bahasanya lebih baku kata misalnya gitu. yang cukup populer tahun 70 kayak asoy gitu ya, asoy gebo itu muncul di tahun 70-an lah. Tapi 60-an belum ya. belum gitu. Apalagi ini di Surabaya tambah tidak keluar lagi gitu. Jadi Jadi daripada yang apa tuh yang misalnya akhirnya di take out karena kata ini belum ada selain dong, asoy. Ada banyak sih mas, kayak misalkan ajakan gitu. iya. Dari ayo belajar jadi mari belajar. Yuk gitu, nggak ada yuk. Itu nggak ada Nggak yuk. ada, nggak ada. Apalagi yuk ya yuk nggak ada. Nggak ada tuh, kayak seperti itu ya. Atau misalnya minuman di botol itu pakai sedotan, tidak ada Tidak sedotan ada. zaman Belum itu. ada waktu Jadi itu ya? ini belum ada, ini belum muncul. Atau misalnya kata-kata motivasi gitu, ada kata motivasi, mau motivasi, ini kan penting tuh, nggak ada, Nggak kita ada tidak kenal motivasi. kata ini, ya ini gitu. Jadi memang kita benar-benar mencoba masuk dalam kepalanya Nawila, karena cerita dibuka dengan narasi dari Iya, Nawila. memang gitu ya. Setannya itu ada di detail-detail. Jadi detailnya ini yang harus diperhatiin betul. Iya, Nah, iya, betul. mungkin karena itu terus Mbak Reda dilibatin lebih jauh di penulisan Betul. skenario. Biasanya ya? sih kita memang itu udah jadi mandatory kita ya, melibatkan penulis untuk terlibat aktif di dalam proses kita, terutama di dalam proses penulisan skenario gitu. Jadi kita pengen penulis itu bukan jadi seseorang yang kita abaikan dalam proses, tapi seseorang yang kita libatkan. Dan aku bahagia sekali bisa bekerja sama dengan Bu Reda karena dia betul-betul memahami semacam kondisi apa yang kita butuhkan untuk pembuatan film gitu. Jadi kita juga dengan apa yang kita tawarkan ternyata juga ngeklik gitu di Bu Redanya, nyekrus gitu. Dan bahkan Nyekrus. dan bahkan banyak kata-kata yang kayak tadi gitu, minum orange cruise, Nawila ngerasanya nyekrus. Jadi banyak idiom-idiom yang menurutku menarik sekali, apalagi moments-moments yang di-create di dalam ceritanya tuh juga kita create dalam kehidupannya Nawila dalam layar lebar. Contoh main layangan, main kelereng Ya, gitu. kelereng. Bukan gundu, Bukan gundu ya. bukan gundu, Bukan tapi gundu. kelereng. 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 Oke. Dan menarik gitu ketika kemarin kita melakukan proses promotion ya, School to School. Iya. Justru kelereng itu jadi sesuatu mainan baru lagi Mainan buat baru buat anak-anak anak-anak. zaman sekarang. Yang lebih ke gawai ya. Iya, Iya. main ke anak-anak SMP di sebuah SMP waktu Luisa pemeran Nawila datang membawa kelereng, lalu mengajak anak-anak itu main. Dan jadi ada bagian yang perempuan, ada bagian laki-laki main kelereng. Mereka tidak pernah lihat kelereng itu, mereka tidak tahu cara memainkannya. Terus aku saya bilang, mainnya seperti main biliar, ini kamu tembak ke sana. Oh ya, oke. Tapi tembaknya pakai apa? Alatnya Pakai apa? gini nih. Pakai ini, pakai dari. Dan Terus mereka banyak yang nggak bisa ya. nggak bisa. Jadi waktu mereka menjentikkan kelereng itu lemah banget, jadi yang keras nanti pecah. Enggak, dia dibuat untuk tahan, tenang. Jadi tembak gitu. Jadi Jadi ada pengalaman baru iya, bagi iya, anak-anak. iya. Dan Kan itu menarik ya. sekali buat saya. Aduh, gimana nih anak-anak nggak tahu kelerengnya gitu. Oke, sekarang ke Jumbo. Jumbo ini kan salah satu film yang fenomenal, punya Visinema. Nah, pertanyaan lebih kepada apakah ini menjadi semacam modal atau sebaliknya menjadi beban beban untuk bayang-bayang gitu. Jangan-jangan Nawila nggak bisa sejauh itu, ataukah ada hitung-hitungan yang lebih realistis? Kalau dari kita sebagai kreatornya, maksudnya aku harus bisa membedakan business side sama creative sides. Oke. Gitu, as creative sides tentu yang kita kedepankan adalah core-nya cerita, karena dia
tulang punggung daripada film sebelum dibuat. Terus karakter utamanya juga adalah tulang punggung kalau kita ingin menciptakan IP, karena V-Cinema Studio sendiri adalah IP company. So we want to make an everlasting IP, an evergreen IP. So core daripada emotions itu dulu yang kita tanamkan di dalam proses kreatifnya. Ketika kita percaya itu, maka sisi bisnisnya tentu akan dipikirkan secara terpisah oleh produser and all team, terutama stakeholders, untuk gimana bisa mencapai itu. Karena ada proses yang namanya distribution and promotion strategic. Nah, itu juga kita punya tim sendiri yang kemudian berangkat juga dari kepalanya produser, tapi alangkah lebih baiknya head of promotionnya juga menawarkan cara-cara yang menarik dan berbeda, karena yang mesti dirangkul banyak nih, termasuk Mas juga gitu. Kita kenapa Jumbo juga bisa seperti itu? Aku rasa itu adalah belonging daripada si penonton. Penonton akhirnya memiliki trust terhadap kontennya, merasa dicintai juga, dan merasa seperti Jumbo dan teman-temannya. So the belonging kind of feeling itu yang mungkin creating the words of mouth. Jadi orang berbondong-bondong juga bisa menonton Jumbo bersama-sama gitu. Nah, siapa sih yang nggak berharap nilainya juga lebih daripada Jumbo? Kita berharap yang terbaik. Cuman yang buat aku sama teman-teman di V-Cinema lebih penting itu adalah bagaimana kita memaknai prosesnya. Itu yang penting. Itu yang penting, karena ketika memaknai prosesnya, kerja keras itu kan pilihan, tapi kerja hati itu harus. Jadi menurut kita itu yang paling penting dalam proses mendevelop sebuah cerita. Gitu. Mbak Reda, ini udah cetakan keberapa kalau novelnya tuh? Ke-12. Ke-12. Artinya cerita ini udah cukup dimiliki oleh banyak orang. Biasanya kalau cerita itu udah milik publik, itu filmnya rame gitu ya. Mudah-mudahan. Dan yang menarik di sini challenge-nya adalah gimana yang tidak membaca bukunya kemudian tertarik menonton dan membeli bukunya. Dan itu yang lucu ya, waktu kita kemarin lagi proses promosi, itu dari kick off kita yang pertama ya Bu. Jadi sebelum syuting tuh justru ternyata banyak juga yang mencari buku Nawila. Setelah tahu akan difilmkan. Biar nggak ketinggalan ceritanya. Kan lucu ya. Terus jadi momen juga membaca untuk anak gitu. Dan kita juga menyadari betul bahwa iya, gimana caranya memajukan literasi Indonesia? Mungkin film adalah salah satu cara, like a soft diplomacy tools untuk orang bisa sadar gitu bahwa literasi itu ya melek membaca lah gitu. Maksudnya apapun kita baca kan kita pengennya tuh learn, relearn sama unlearn karena kondisi itu yang kemudian kita masukkan ke dalam Nawila dengan dunianya dari kacamata Nawila. Oke, yang terakhir, ini kenapa pilihannya Lebaran? Dia persaingannya kan ketat tuh kalau dari sisi industri. Lebaran itu jadi momen yang menarik di mana semua orang itu kumpul bareng keluarga. Dan itu adalah sebuah kebiasaan di Indonesia kalau Lebaran tuh kumpul, kita pulang ke rumah. Nawila ngajakin kita juga pulang ke rumah, pulang bersama keluarga. Yang kemudian harapan kedepannya ketika teman-teman di sana berlebaran, dia juga bisa nonton barengan keluarga. Dan kenapa mesti ada film keluarga? Karena jarang sekali pilihan film keluarga yang baik bisa ditonton di saat lebaran. Dan kami harap Nawila salah satunya. Ya biasanya film-film dewasa ya Mbak ya? Iya, horor. Horor, film dewasa gitu. Jadi ini akan menjadi alternatif. Persisnya tanggal berapa mulai rilis? Insya Allah kalau dari kondisi sih kan katanya 19 Maret 19 Maret persis di hari Lebaran versi nggak tahu Muhammadiyah apa itu. Pokoknya di hari Lebaran itu ya. Sesuai kalender. Kalender ya. Kalender 19 merah kan? 19 merah. Oke. Terima kasih Kak Reda, Mbak Anggia. Sahabat Kompas, itu tadi obrolan ringan nggak sih? Ada berat-beratnya juga sih tentang Nawila. Silakan nanti ditunggu filmnya di bioskop, dan jangan lupa selalu baca berita di Kompas untuk mengetahui informasi yang akurat dan presisi. Sampai ketemu lagi, dah.